Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Aywa Brianti dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 10. Saya di sini akan melengkapi tugas ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan teks editorial. Simak penjelasan saya sebagai berikut. Teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial yaitu artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan beberapa pokok masalah. Dengan kata lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media terhadap persoalan aktual, fenomenal, kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial ada 8. Yang pertama, berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, berisi ulasan suatu masalah yang dimuat. Yang ketiga, biasanya berskala nasional. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, pendapatnya bersifat argumentatif. Yang keenam, sistematis dan logis. Yang ketujuh, ditulis dengan perspektif untuk mengungkapkan kebenaran. Yang kedelapan, dimulai dengan pemaparan fakta umum, lalu pemaparan pendapat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks editorial. Jenis-jenis dalam teks editorial ada 3. Yang pertama, interpretatif editorial, yaitu ditulis dengan misi atau isu yang fakta. Yang kedua ada kontroversial editorial, dikemas dengan misi tertentu atau menyebarkan suku pandang. Yang ketiga ada explanatory editorial, yaitu menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembacanya. Selanjutnya ada informasi dalam teks editorial. Informasi dalam teks editorial ini ada 4. Yang pertama ada fakta dalam teks editorial. Fakta adalah perihal atau keadaan peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak orang. Yang selanjutnya yaitu opini dalam teks editorial. Pendapat atau opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Yang selanjutnya yaitu saran atau alternatif solusi. Saran atau alternatif solusi merupakan pernyataan berisi solusi atau pemecahan masalah yang ditawarkan oleh redaksi terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya ada simpulan. Teks editorial merupakan rangkuman dari ide-ide yang terdapat dalam teks editorial. Simpulan teks editor memuat isu aktual, fakta, pendapat, argumen, dan saran redaksi. Selanjutnya yaitu ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan mulai mendata peristiwa di dalam masyarakat seperti pendidikan, politik, hukum, sosial, budaya, pertanian, dan kemaritiman. Peristiwa yang terjadi tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya fenomena, dan kontroversial. Yang selanjutnya yaitu ada pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat pendapat argumen dalam teks editorial. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Yang ketiga, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, dapat ditarik simpulan yang sulit untuk dibantah. Selanjutnya, unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen. Ada 2. Argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yaitu masalah atau pernyataan umum. Yang kedua, argumentasi, dan yang terakhir, penegasan ulang. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial ini ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer.
Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya seperti sebab itu dan oleh karena itu. Yang keempat merupakan menggunakan kata ganti petunjuk. Selanjutnya yaitu menyusun teks editorial. Yang pertama, kita harus mengambil topik atau masalah yang penting dan memiliki sudut pandang berita terkini menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta yang meliputi laporan objektif dan melalui riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberi solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang kelima yaitu menulis kurang lebih 500 kata dan menggunakan kata kerja ganti saya. Selanjutnya, penyuntingan teks editorial, ketepatan penulis, huruf kata, lambang, bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis. Yang keempat, struktur kalimat setidaknya harus mengandung unsur SP. Dan yang terakhir yaitu keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan yang lengkap. Itu tadi penjelasan saya mengenai teks editorial. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh mengenai teks editorial dan struktur dari contoh saya berikut. Contoh saya ini berjudulkan pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Dalam contoh saya ini terdapat 3 paragraf. Bisa disebut paragraf pertama sebagai masalah atau pernyataan pendapat. Yang kedua ada argumentasi. Dan yang terakhir paragraf ketiga yaitu penegasan ulang. Namun, biasanya dalam teks editorial tidak hanya memiliki 3 paragraf. Biasanya isi memiliki 2-3 paragraf. Jadi, bisa dikatakan bahwa teks editorial itu tidak hanya memiliki 3 paragraf, bisa juga lebih. Dan paragraf isi tidak hanya 1, bisa juga 2-3 paragraf ataupun lebih. Selain itu, biasanya dalam teks editorial juga mengandung kata-kata yang bersifat opini dan fakta seperti yang sudah saya jelaskan dalam video. Sekian tadi presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika Anda kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, bisa komen di video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.